Pilih oli murah atau oli mahal. Ini saya ilustrasikan oli mahal dan oli murah ya. Saya tidak punya botol yang oli murah, jadi saya gambarkan untuk menggunakan botol oli Preston ini. Nah, di sini saya akan menceritakan beberapa pengalaman saya menggunakan berbagai macam merek oli, coba-coba ya, mulai dari motor dan mobil. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu fungsi dari oli dan perbedaan oli murah dan oli mahal. Nah, fungsi oli ini tentunya sama semua ya. Untuk yang pertama, melumasi mesin, menjaga mesin agar tetap dingin ya, meratakan panasnya keluar sehingga tetap stabil dinginnya. Yang pertama tadi apa ya, lupa ya. Yang pertama melindungi dari gesekan ya. Yang kedua itu tadi agar mesinnya dingin. Yang ketiga menjaga dari karat, ada kandungan anti karat. Yang ketiga adalah ada deterjen pencuci agar di dalam mesin itu senantiasa bersih sehingga tidak seret-seret. Ada juga tambahan kalau oli bagus anti busa, jadi tidak berbusa. Nah, itulah beberapa kandungan daripada oli. Nah, perbedaannya oli mahal dan oli murah itu adalah kandungannya. Kalau oli mahal biasanya lengkap ya, mulai dari pelumasan, pendingin, dan lain-lain tadi lengkap dan kualitasnya bagus. Kemudian yang oli murah itu terbatas, dia cuma menggunakan beberapa saja yang penting, pelumas, pendingin, dan anti karat saja misalnya. Nah, karena ada harga pasti ada rupa ya, harganya murah tidak mungkin kualitasnya sebagus oli mahal. Nah, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya pilih oli mahal atau oli murah. Jadi pengalaman saya yang saya pakai ya, dan maksudnya dari sharing-sharing di grup Facebook dan grup apa itu, kemudian saya coba sendiri. Jadi tidak saya telan bulat-bulat, saya coba sendiri, saya praktekkan enakan yang mana. Nah, untuk mesin yang sudah tua biasanya disarankan untuk saya yang 10W atau 15W. Nah, itu saya coba juga. Nah, hasilnya mesinnya itu berat, agak kasar, jadi tarikannya malah jadi lebih berat, jadi lebih boros. Jadi asumsi yang orang-orang katakan, menurut saya ya, memakai oli encer itu mesinnya akan semakin kasar, kemprasak. Nah, itu malah berbanding terbalik menurut saya. Jadi ketika saya isi oli encer ini, mesin malah lebih halus. Nah, ketika isi oli kasar ya, misalnya ini 15W atau 10W, ketika stasioner, ketika langsam memang halus, tapi digas sedikit langsung kasar. Nah, disitulah saya mencerna. Berarti oli kental ini halusnya ketika di RPM rendah, sama aja bohong ya, karena kalau kita jalan tentunya di RPM tinggi. Nah, disitulah saya menyimpulkan untuk oli mahal ini sayanya biasanya kecil ya, 10 atau 5. Untuk oli mahal itu jarang, yang 15W jarang sekali ya, tetap ada namun jarang. Nah, jadi saya lebih cenderung memilih ke oli yang mahal untuk kehalusan mesin dan keiritan bahan bakar. Karena jika menggunakan oli yang encer itu mesinnya bergeraknya enteng sekali pistonnya, dan mesin-mesin gigi noken as itu akan lancar pergerakannya ketika menggunakan oli yang encer. Nah, kemudian untuk kualitas ya, saya setelah mempraktekkan ya beberapa kali, saya menggunakan oli yang standar murah ya, sekitar 70.000 ke bawah istilahnya. Nah, itu cuma kuat 3 bulan, kemudian
mesin itu tarikannya terasa berat, seperti halnya oli yang mahal ini sudah 6 bulan baru kerasa berat. Nah, disitulah saya menyimpulkan ketika saya beli oli murah ini sama aja kita akan cepat ganti oli karena mesinnya terasa berat, sudah terasa berat. Dan ketika kita mau memakai oli mahal itu akan 2 kali lipat lebih lama masih enak ya. Biasanya oli mahal itu yang full sintetis biasanya 10.000 km, yang biasa 5.000 km. Nah, namun untuk 10.000 km ini sebaiknya jangan full 10.000, sebaiknya 7.000 atau 8.000 km sudah diganti. Nah, ini ya. Kemudian untuk oli jelek ini kan 5.000 km. Nah, ketika saya pakai 2.000 sampai 3.000 km itu mesin sudah berasa berat. Jadi menurut saya untuk oli yang murah ini jangan dipakai sampai 5.000 km, nanti mesinnya akan menghitam biasanya. Jadi kesimpulan saya menurut pengalaman seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan perbedaan oli mahal dan murah itu apa ya. Kandungannya beda, kandungan adiktifnya. Kemudian selanjutnya ke konsumsi BBM atau kekasaran mesin. Ini cenderung saya pilih yang oli mahal karena BBM-nya jadi lebih irit dan mesinnya juga buat nanjak dia enteng sekali, atau istilahnya mesinnya renyah di RPM tinggi. Kemudian yang terakhir adalah lifetime-nya ya. Kesimpulannya yang oli murah ini cepat sekali berat tarikan mesin, yang oli mahal ini akan lebih lama lifetime-nya, sedangkan harganya paling terpautnya tidak sampai 2 kali lipat. Misalnya ini 70.000, ini paling sekitar 100.000. Nah, teman-teman kira-kira pilih yang mana? Ini 70.000 3 bulan ganti, atau ini 100.000 sampai 6 bulan atau 7 bulan baru ganti. Dan kita mendapat kelebihan bensin lebih irit, mesin lebih halus, dan mesinnya juga lebih bersih karena adiktifnya lebih banyak. Untuk di sini kita mendapat kekurangan yang oli murah, mesinnya agak kasar di RPM tinggi dan bensin agak boros karena tarikan berat. Kemudian kita harus sering bolak-balik ke bengkel untuk ganti oli karena ini cuma dipakai sebentar sudah berat. Nah, kesimpulannya adalah lebih baik memilih yang oli mahal menurut saya ya. Karena di sini kita akan lebih diuntungkan. Bensin lebih irit ya, lifetime-nya lebih panjang. Nah, seperti itulah pengalaman saya menggunakan beberapa oli ya, mulai dari motor juga seperti itu. Dari motor dulu saya pernah konsultasi ke bengkel ya, Tiger dulu. Olinya harusnya 15W mas, biar mesinnya halus. Nah, ketika saya pakai mesin 15W dan harga murah, itu sebulan sudah kasar, tarikannya juga berat, biasanya sel kuning atau sel biru ya. Nah, kemudian ketika saya menggunakan motul ya, yang seharga 100.000, yang sel tadi kan sekitar 60 ribuan ya, 60 atau 70. Yang motul itu zaman dulu 100 kalau tidak salah, tapi bisa dipakai sampai 2 bulan. Nah, intinya ketika menggunakan oli mahal itu kita mendapat keuntungan, mesinnya lebih adem juga, bensin lebih irit, dan kita tidak perlu bolak-balik sering ganti oli. Mesin juga terasa lebih halus. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.